kali ini adalah makna transfigurasi ataupun kemuliaan Tuhan. Kita melihat kemuliaan Tuhan di atas bukit apa? Gunung apa? Gunung Bogota. Gunung Bogota. Bogota. Gunung tinggi di sini. Gunung Bogota. Jadi Yesus membawa 3 rasulnya pergi ke satu bukit itu, tapi saya tidak mau kasih tahu. Siapa nama ketiga muridnya? Yohanes. Dia. Nanti saya kasih lurus kamu. Satu, siapa namanya? Pemulaan namanya Yakobus. Petrus atau Saint Peter. 2 lagi. Yakobus, Yohanes. Yohanes, Peter, John, dan James. Peter, John, saudara satu orang makan, lain Tadi berarti ya, dan kerja para rasul ialah apa? Ada kerja di isinya, Nelayan. kerja dokter, lawyer, apa kerja di rasul? Nelayan. Menjadi para rasul. Kayu. Cukai lagi. Nelayan. Kayu. Kan semua orang adalah nelayan. Semua adalah Injil, bukan dalam Injil yang ini dilanjut setelah sampai ujung buku 8. Tidak. Oke? Sekarang kamu sekarang saya baca. Peristiwa transfigurasi menegaskan kemuliaan Yesus Kristus bukan hanya terjadi dalam peristiwa kebangkitan. Dalam kebangkitan Yesus telah memperlihatkan dirinya pertama-tama kepada siapa? Kemuliaannya dan kembali kebangkitan. Siapa yang pertama? Seorang wanita yang telah melihat kemuliaan Tuhan Allah yang dia bangkit dari mati. Siapa? Maria Magdalena. Maria Magdalena. Nasib kau pakai dulu sih. Terjadi dalam peristiwa kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Oke, kenaikan Yesus ke surga. Tetapi juga dinyatakan kemuliaannya. Oke, di mana? Di atas kayu salib. Kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib, tidak bangkit dari mati, adakah makna kematiannya? Adakah makna kematiannya itu? Kalau dia hanya mati, tapi dia tidak bangkit dari mati, dia tidak bangun, dia tidak hidup balik. Adakah makna kematiannya itu di atas kayu salib? Memang tidak, karena dia hanya mati di salib, tapi dia tidak memuliakannya. Dia tidak memuliakan ketuhanannya. Dia tidak bangkit dari mati untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa kita. Apakah makna peristiwa transfigurasi bagi umat Kristen, bagi kita semua? Kita harus mengalami perubahan dari dalam segi kemanusiaan kita, yaitu kita harus menjadi terang Kristus kepada umat di sekeliling kita, di dalam keluarga kita, dalam office kita, terutama sekali dalam keluarga, ya, kita harus menjadi terang. Karena Yesus telah dimuliakan di atas gunung Bogota. Ada baca Bible atau tidak? Atau kau hampir boleh buka kitab kau kasih tahu di atas rangkau, atas hujan atau atas apa saja. Bila kau belum tuh Alkitab kau ambil kau tiup. Kau bilang pernah dia sudah
menabur dan tulis nama tulisan. Kalau nama kau Maria, tulis nama kau Maria di sana di Alkitab. Kulit Alkitab. Itu tanda kau tidak pernah buka Alkitab. Jadi kalau kamu ada Alkitab di rumah, jangan sampai bohong. Jangan nama sudah ada author di rumah, atau ada author di rumah, tetapi tidak pernah buka itu Alkitab. Siapa tanya nih ya, baru sini dia. Kamu pakai semua usul kan? Ada usul kan? Kalau tidak buku, kamu minum, pakai. Kamu pasti jenis usul kan? Tapi belum lagi rasa saja. Tapi silakan. Belum lagi sampai di papi itu. Ya. Jadi bagi kita makna kemuliaan Tuhan itu atau generasi itu, Tuhan mau kita juga menjadi kemuliaannya. Tuhan mau kita menjadi terang, menjadi saksi Dia. Oke, kita harus menjadi saksi Tuhan di dalam dunia ini. Karena kalau kita tidak menjadi saksi, siapa lagi yang kita harapkan? Kalau bilang apakah saya masih muda, saya masih kecil, saya belum tahu apa-apa. Dari kecil lah kita kasih training, kita kasih praktis anak-anak kita menjadi saksi Kristus. Jadi bagaimana kita harus berubah? Bagaimana kita harus berubah dalam diri kita? Karena kita sudah menerima kemuliaan Tuhan itu melalui kebangkitannya. Seperti Peter, 1 Petrus, James dan John, mereka begitu gembira sekali melihat kemuliaan Tuhan di atas Bukit Tabor. Bukit Tabor, sehingga mereka tidak mau turun. Dia mau buat satu kemah di sana, supaya mereka senantiasa di atas bukit itu, karena Tuhan tinggal di sana. Tetapi Yesus bilang tidak. Kita tidak bertinggal di sini. Kita harus membagikan kemuliaan yang kamu nampak itu. Kamu harus membagikan kemuliaan yang kamu lihat itu kepada orang di sekeliling kamu. Jadi itulah sebabnya mereka turun. Tapi oleh karena mereka begitu gembira, dia tidak tahu apa yang harus dicakap, sehingga dia bilang, satu kemah untuk kau, satu kemah untuk siapa lagi? Ada 3, ada 2 bersama Yesus pada masa itu. Baca. Moses, Musa dan Elia. Oke, tetapi Yesus bilang tidak. Kita harus turun dan membagi kemuliaan Tuhan itu kepada orang lain. Jadi bagi kita, bagaimana kita harus berubah, karena kita sudah mendapat kemuliaan Tuhan itu melalui kematian, kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Perubahan pikiran, pemikiran kita bagaimana? Ada pemikiran kita masih selalu senantiasa pemikiran duniawi. Adakah hidup kita masih seperti di dalam duniawi, tiada Tuhan? Tiada Tuhan sama sekali dalam hidup kita. Hak Tuhan itu hanya pada hari Ahad saja. Kalau hari Isnin sehingga hari Sabtu, baik Tuhan. Macam seorang Tuhan itu macam itu basi ataupun taksi yang kamu tumpang, kamu tahan Yesus atau taksi, kamu bilang katakan begitu. Jadi, saya mau pergi di apa? Kita pergi di sini. Kamu bilang kamu pergi di mana? Di Limpah. Di Limpah saja. Saya di Limpah. Itu jalan oke. Bila kau sampai di destinasi, kalau mau kasih dia tambang, oke baik. Nanti silakan ngobrol lagi bilang, saya belum lupa. Tuhan juga kadang-kadang kita jadi seperti dalam hidup kita. Bila kita sakit, bila kita ada masalah yang kita sedang hadapi yang begitu berat sekali, yang kita tidak
tidak peduli menghadapi satu orang. Oh pagi Tuhan, aku bilang Tuhan di mana kau? Datang kau di sini sekarang juga. Karena sekarang saya ada masalah yang berbalas sekali, yang saya tidak peduli menghadapi satu orang. Jadi Tuhan turun dan datang kepada kau. Dia jamah hati kau. Dia beri kau berkat. Dia kesedihan punya beban. Dia pikul itu apa itu masalah kau. Dia ambil itu masalah kau. Dan sudah masalah apa terjadi? Kau bilang baik Tuhan. Nanti kita jumpa lagi. Nanti saya jumpa lagi. Bye-bye. Jadi kalau kita buat seperti itu kepada Tuhan, Tuhan bilang, ada apa? Baik denganku. Setiap pagi bila aku bangun satu kau untuk mengucap syukur kepada saya karena saya telah menghantar, mengutus malaikat, dan saya juga berdiri di samping kau sepanjang malam. Jadi saya menunggu kau untuk bersyukur dan berterima kasih tentang perlindungan, dan kau masih hidup, kau masih ada kesempatan untuk melihat keindahan ciptaan Tuhan. Tetapi kita lupa, kita bangun, dia dan terima kasih kepada Tuhan, kita terus masuk dapur, maka ini itu semua jalan ini kerja. Dalam cerita kita tidak berdoa, tidak berkhidmat dengan salib untuk memohon perlindungan, karena kita betul-betul lupa Tuhan semasa kita bangun, semasa kita sikap, semasa kita apa ini, ada masalah, kita lupa Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu sudah tiada dalam keluarga kita. Kemuliaan Tuhan itu sudah tiada di dalam hidup kita. Sepatutnya kemuliaan Tuhan itu senantiasa bersama kita pada hari Isnin sehingga hari Ahad, ataupun setiap hari. Bukan pada masa-masa kita ada masalah sengaja. Nah, bagaimana kita mau menghadapi atau ada perubahan dalam hidup kita? Kalau kita mau ada perubahan dalam hidup kita, ialah coba jangan terlalu sibuk dalam dunia. Saya tahu handphone sekarang saya dan kamu rajin berdoa rosari, betul atau tidak? Rajin berdoa rosari. Bagaimana kita berdoa rosari? Kalau menit-menit tidak mau tidur, karena gini, saya nggak makan pun, tapi sana datang satu makanan gambar, datang satu makanan gambar, datang satu makanan gambar. Lepas itu makan, sehingga tiada komunikasi kamu bersama dengan keluarga, sehingga tiada komunikasi kamu dalam kawan-kawan kamu, karena kamu sibuk berdoa rosari dengan handphone kamu. Oke? Jadi di sini Tuhan mau kita lupakan dulu handphone beberapa jam. Kembalilah kepada saya, kata Tuhan. Kalau Tuhan berdiri di sini bersama-sama kita sekarang ini, bagaimana? Apa yang kita harus katakan kepada Tuhan? Tuhan bilang, oke, William, boleh saya pinjam handphone kau? Udah itu aja ya, jangan. Ada nama organisasi, tidak boleh Tuhan. Dan banyak yang tulis yang tidak bagus. Tuhan tidak boleh baca ya. Bukan untuk Tuhan membaca. Karena kita terlalu sibuk untuk duniawi sehingga tiada komunikasi bersama Tuhan. Tuhan mau kita berkomunikasinya kepada dia sekurang-kurangnya 15 menit atau 10 menit. Lama itu 10 menit. Dan setiap kali selepas kita bangun, kita terus sama ada kamu duduk,
atau berlutut. Ambil masa beberapa saat saja untuk Lord, thank you for everything. Thank you, I'm still alive. Thank you Jesus, I'm still alive. Kalau bilang Tuhan, kenapa ini Tuhan saya pikir pagi ini Tuhan tidak sudah sakit badan saya. Saya pikir lutut saya sehat sudah. Saya pikir kepala saya tidak sakit. Karena semalam saya berhutang. Tuhan kenapa ini? Kenapa dulu lagi sakit saya? Komplain adalah selalunya komplain banyak kepada Tuhan daripada bersyukur. Tapi Tuhan mau kita bersyukur kepada Dia. Tiada sama untuk komplain kepada Tuhan. Tuhan tidak mau patuk kepala kamu. Tuhan tidak mau pandang kamu. Tuhan tidak mau tampang kamu. Tuhan tidak mau pukul kamu. Kalau kamu komplain A to Z, tetapi kita bersyukur. Tuhan terima kasih. Walaupun saya sakit-sakit semalam, tapi terima kasih Tuhan. Lalu Kau masih kasih saya masa untuk bersama keluarga saya, untuk menilai kebaikan. Tuhan terima kasih hidup yang baru ini, tenaga yang baru, energi yang baru. Doa apa saja. Dan Tuhan, saya tidak dapat bekerja hari ini karena badan saya tidak difungsikan, tapi tidak apa Tuhan. Saya percaya Tuhan, Kau berada di samping saya. Kau berjalan bersama dengan saya. Kau duduk bersama dengan saya. Tuhan, mungkin hari ini saya akan pergi ke hospital. Jadi Tuhan sama-sama kita jalan. Mari kita pergi ke hospital. Tuhan akan berjalan bersama dengan kamu. Tapi itulah jangan bangun saja komplain. Tuhan, kenapa kau? Kenapa Tuhan kau? Saya berdoa tapi kau tidak jawab saya. Ini pula yang kau kasih saya. Salib yang begitu berat. Apa macam saya mau ketemu saya dengan Tuhan? Begitu berat. Tapi yang penting ialah kita bersyukur dulu. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala pemberiannya kepada kita. Walaupun kita sakit, tapi jangan lupa Tuhan, karena Dia senantiasa bersama dengan kita. Dan bertindak untuk melakukan firman Tuhan itu. Apa firman Tuhan kepada kita pada hari itu? Mungkin kalau mau baca firman Tuhan pada hari itu atau hari ini, firman Tuhan hari ini apa? Mengenai dengan apa? Penjala ikan. Bacaan pertama mengenai dengan berhubung. Yes. Injilnya jadi penjala ikan. Ulang. Kalau ada kitab, baca dalam kitab pembacaan hari ini, terutama sekali Injil ya. Jadi kita membuat sesuatu. Penjala ikan. Yang sendiri yang berusaha untuk mencari apa pembacaan Injil kali ini. Oke. Cahaya kemuliaan Tuhan kita dapat lihat. Kalau orang itu bukan bilang kudus, tiada yang kudus. Saya dan kamu, kita tidak boleh mengatakan saya orang kudus, tidak. Saya sendiri tidak mengaku saya seorang kudus, karena saya masih banyak kelemahan di hadapan Tuhan. Tapi orang lain dapat melihat cahaya kemuliaan itu kepada orang yang senantiasa mendekati Tuhan. Cara dia bertutur, cara dia menghidupi kekristenan itu, ataupun cara dia mau buat kerja, dan banyak lagi yang lain. Kita boleh lihat orang yang penuh kemuliaan Tuhan dalam hidup dia.
Jadi bagi kita harus menjadi orang yang penuh kemuliaan Tuhan juga. Jangan kita simpan untuk diri kita sendiri. Kita bagi kemuliaan Tuhan itu kepada orang lain. Terutama sekali, jangan dulu peluang. Jangan dulu mau pergi menginci orang lain. Jangan dulu mau pergi bertahu kepada orang lain. Bawa karena Kristus itu, kemuliaan Tuhan itu di dalam keluarga kamu sendiri dulu. Jangan bilang itu kita pandai pergi menginci orang lain, tapi kita punya keluarga sendiri kita abaikan. Jadi generasi itu boleh menjadi dalam hidup kita kalau kita hidup dengan penuh kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan. Karena Tuhan senantiasa bersama-sama kita setiap hari. Roh Allah itu, yaitu Roh Kudus, ada di dalam diri kita. Dan kita seharusnya menguasai Roh Kudus itu dalam diri kita. Dan saya bersyukur dan terima kasih melihat berlian di sini yang ada sini sekarang, karena mereka sanggup datang untuk bersama-sama kita, untuk bersama-sama Bapak dan Mama, untuk ayah dan ibu, untuk memuliakan Tuhan. Kalau kau bilang saya akan memuliakan Tuhan di rumah saya, tapi di rumah lain, kita harus ada masa-masanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan itu bersama dengan umat yang lain, supaya kita bersemangat. Supaya kita bersemangat untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Tapi itulah yang penting ialah jangan lupa doa kamu. Jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan berkata, kalau kamu berdoa, masuklah dalam diri kamu, kunci diri kamu. Di sana kamu boleh berbicara kepada Tuhan. Karena kalau kita berbicara kepada Tuhan, yang banyak, yang ramai, kadang-kadang fokus kita itu akan menghilang. Bagi saya, walaupun saya seorang religious, kadang-kadang fokus saya itu akan hilang kalau banyak bising di sekeliling saya. Tapi kalau mengikut betul-betul, yaitu kita taruhkan fokus kita itu kepada Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus, angin pun kita tidak sadar. Orang yang limpas di depan kita pun tidak disadar, karena kita betul-betul di dalam kemuliaan Tuhan. Sama seperti Petrus, Yakobus dan Yohanes yang melihat keindahan Tuhan. Dan sama juga si Musa yang senantiasa melihat keindahan Tuhan. Karena masa yang dulu Tuhan selalu memperlihatkan dirinya kepada Nabi Musa. Tapi sekarang tidak sudah. Hanya ada yang mendengar suara. Tapi itulah sama sekali melihat jangan lupa Tuhan di mana-mana berada. Bawalah Tuhan itu dalam hidup kamu. Jangan taruh salib itu di belakang kamu pada hari Senin sehingga hari Sabtu. Tapi taruhlah salib itu di kanan kamu sendiri. Karena Tuhan senantiasa memanggil kamu. Dan datanglah Misa Kudus. Kalau ada di antara kamu sibuk pada hari Ahad, di sini kan di Brunei kamu itu senantiasa ada Misa Kudus. Dan pada hari Jumat, ada off day atau cuti, dan ada Misa Kudus per hari. Jadi kalau kamu tahu kamu bertugas pada hari Ahad dan kamu tidak dapat datang ke Misa Kudus, datanglah pada hari Ahad, hari Jumat. Sekurang-kurangnya kamu dapat menghadiri Misa Kudus. Dan di sini ada misa 3 kali dalam satu hari. Jadi sekiranya kalau kamu tidak dapat menghadiri Misa Kudus
yang awal pagi jam 10 pergilah pada petang. Ambillah kesempatan itu untuk melihat Tuhan, mencari Tuhan dalam kisah itu, cari mutiara yang berharga sekali itu di dalam Kisah Kudus. Karena Katolik saja, arsi saja yang ada di Kisah Kudus, tiada lain. Lain hanya ada ujian, ada benda kasar, tetapi Katolik ada penyambutan. Lain-lainnya mungkin dalam menyambut, tetapi apa yang dalam sambut kita masih begitu. Jadi hanya Katolik saja ada Misa Kudus. Jadi jangan tidak menghadiri Misa Kudus. Karena Misa Kudus adalah makanan kita. Tidak cukup kita sudah ada baptis, tidak cukup kita sudah menjadi Katolik dan kita jadikan itu paspor untuk masuk surga. Tidak. Itu tidak mencukupi kita untuk masuk surga. Paspor kita akan tidak dicop tulisan Petrus kalau hanya kita Katolik pada masa baptis, kawin. Selalunya ada mengatakan Katolik, kebanyakan Katolik masuk dalam gereja 3 kali saja dalam hidupnya. Pertama, baptis, kedua, kawin, kalau dia kawin kan. Jadi kalau dia tidak kawin, ketiga, mati. Tapi ada apa sadar? Tidak. Kau tinggallah badan kau bisa dalam COVID. Jadi jangan bilang, oh saya sudah mendokter, Mas Sister. Kadang-kadang kamu belum masuk surga. Tidak. Kamu mesti cari makanan untuk mau kasih supaya iman kamu itu berakar. Kalau hanya kamu sembahyang di rumah saja, belum tahu lagi iman kamu itu akan berakar. Dan Roh Kudus akan melarikan diri. Dia akan keluar dari hidup kita kalau kita tidak ambil peduli sama dia. Mohon Roh Kudus untuk kekuatan iman kamu. Mohon Roh Kudus untuk membimbing kamu bila kamu ada masalah. Mohon Roh Kudus bila kamu berdoa. Karena Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Oke, jadi jangan lupa Roh Kudus bila kita berdoa. Jadi saya harap belia-belia mungkin tidak tahu macam Malaysia. Kalau kamu ditanya, kenapa kamu menyembah Bunda Maria? Apa kamu mau jawab? Apa kamu mau jawab kalau dia berarti Katolik menyembah? Karena dia bikin Katolik menyembah lilin, menyembah meja, menyembah Bunda Maria, apa ada bunga, apa yang ada di atas meja itulah dia cakap kita ini menyembah itu semua. Kalau kau tidak mau jawab, kau diam saja. Thank you. Daripada kau jawab, daripada kau argue, daripada kau melawan, tidak guna. Karena kita tidak mau. Hanya kami tidak menyembah Bunda Maria. Kalau kau berani saja, kami tidak menyembah Bunda Maria. Kami hanya menghormati dia karena dia adalah ibu kepada Yesus Tuhan. Kalau kau bilang apa? Kalau mama kamu sudah meninggal itu gambar, kau sampah gambar mama. Dan kita menghormati ibu kita yang sudah meninggal. Jadi jangan lupa, kau mesti kasih kuat iman kamu. Bila kamu pergi di West Malaysia, misalnya, jangan senang sekali terpengaruh dengan kata-kata yang manis. Tapi kalau mesti kasih timo iman kamu. Mungkin di sini di Brunei tidak begitu kuat untuk mempengaruhi iman beliau. Tetapi bila kamu pergi di KL West Malaysia, kamu mesti kasih kuat.
Karena kebanyakan belia bila sudah dia aktif dalam di gereja bila di Sabah, ya. Tapi bila sudah sampai di KL sana, mereka akan jatuh karena mereka akan over ini itu. Jadi kalau mereka miskin ini itu semua dan sebagainya, dan kasih rekatkan, mereka akan terus lupa dan baik Tuhan. Tapi itulah saya katakan, berdoa, minta mohon Roh Kudus untuk berkata dengan kamu, mohon Bunda Maria untuk membantu kamu. Jangan jual iman kamu. Pegang iman kamu dimanapun kamu akan pergi. Oke? Terima kasih. Itu saja. Dan mungkin minggu depan satu kali lagi. Tapi minggu depan saya akan kasih tahu kamu. Saya akan tidak ambil dari pembacaan pada hari Minggu atau apa hari itu. Saya hanya bercakap sharing bersama kamu tentang bagaimana cara-cara berdoa dan apa arti doa dalam hidup kita. Thank you. Mas.